Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kita harus pergi dari sini, Hani. Kau tak ingin dipenjara lagi, bukan? Kakekmu bukan orang baik, ucap Marilyn akhirnya. Tidak, sayang. Kalian tak boleh pergi dari sini. Jangan meninggalkan kami lagi, ucap Celine yang memegang tangan Marilyn. Mami sama jahatnya seperti Dedi. Mengapa Mami menyembunyikan hal ini padaku? Marah Marilyn. Mami tak punya pilihan lain, sayang. Tapi untuk sekarang, Mami tak akan lagi membiarkanmu pergi, sahut Celine. Leonardo tampak berjalan dan masuk ke kamarnya. Marilyn melihat ke arahnya dengan pandangan marah. Dia tak pantas disebut ayah, ucap Marilyn. Dia terlalu menyayangimu, sayang, seperti yang kau lakukan pada Hani. Seperti itulah rasa sayangnya padamu, meskipun sebenarnya itu adalah cara yang salah, kata Celine. Marilyn menutup wajahnya dengan tangannya. Maafkan Mami, Hani, maaf. Mami menjadi seperti kakekmu karena hal ini, ucap Marilyn dengan lirih. Hani memeluk Marilyn dan mengusap punggungnya. I love you, Mami, bisik Hani di telinga Marilyn. Marilyn semakin menangis mendengar hal itu. Dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya pada Hani selama ini. Hanya karena dendamnya pada ayah Hani, membuatnya melampiaskan semuanya pada Hani, putri semata wayangnya. Jangan pernah membenci Mami, sayang, kata Marilyn lagi dan melihat ke arah putri cantiknya itu. Aku tak pernah membenci Mami, aku sangat mencintai Mami, ucap Hani. Hani mengusap air mata ibunya dengan perlahan dan mencium pipinya. Marilyn melihat ke arah Blue dan tersenyum. Terima kasih sudah menjaganya dengan baik, kata Marilyn pada Blue. Blue hanya tersenyum menanggapinya. Dia berharap drama di dalam keluarga Hani cepat membaik dan semuanya berjalan dengan damai kembali. Dia akan tidur di sini. Kuharap kau mau mengerti. Aku akan menjaganya dengan baik dan kakeknya tak akan bisa memaksanya melakukan keinginannya yang egois, ucap Marilyn pada Blue. Dan jika Anda tak keberatan juga, aku akan menginap di sini. Aku akan menemaninya dan tak akan meninggalkannya, sahut Blue. Jujur, Blue masih belum bisa 100% percaya pada keluarga Hani sekalipun ibunya. Dia tetap akan bersama Hani sampai akhirnya mereka menikah nanti. Hani tampak tersenyum pada Blue dengan tangan yang masih memegang tangan ibunya. Baiklah Blue, menginaplah di sini. Setidaknya aku masih bisa melihat cucuku, ucap Celine. Terima kasih nenek, sahut Blue. Marilyn pun akhirnya menyetujui hal itu. Setelah itu, Celine mengantar Blue ke kamar tamu untuk beristirahat. Sedangkan Hani bersama Marilyn ke kamarnya sendiri. Marilyn begitu rindu dengan putrinya meskipun tak bertemu baru 2 hari saja. Marilyn juga menunjukkan foto-foto dirinya ketika dia masih muda. Mami punya foto Dedi, tanya Hani. Entahlah, sepertinya kakekmu sudah membuangnya, jawab Marilyn sendu. Beritahu nama lengkap Dedi, nanti aku akan mengatakan ini pada Blue. Dia bisa mencari orang dengan sangat cepat, Mam, ucap Hani. Marilyn tertawa mendengar kepolosan Hani. Tak semudah itu, sayang. Ayahmu ada di Korea dan itu sangat jauh dari sini, sahut Marilyn. Tapi Blue begitu mudah menemukan kakek hanya dengan nama belakangku saja, ucap Hani. Marilyn melihat ke arah Hani dan ingin bertanya sesuatu tentang Blue lebih jauh. Apa yang kau tahu tentang Blue? Apakah dia pernah menceritakan tentang kehidupannya? Misalnya siapa keluarganya, dari mana dia berasal, dan apa pekerjaannya? Kata Marilyn. Hani mengangguk. Dia dari Amerika dan memiliki keluarga di sini. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pengangguran yang kaya raya, jawab Hani.
Marilyn mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban sang putri. Dia suka berpetualang dan aku sering melihatnya menggunakan sebuah alat yang disebut laptop, lanjut Honey. Marilyn hanya mengangguk. Dia berpikir mungkin Blue bekerja secara online atau pialang saham. Kau menyukainya? Tanya Marilyn. Honey mengangguk semangat. Iya, dia baik dan dia tampan, jawab Honey yang kembali membuat Marilyn tertawa. Marilyn memencet hidung mancung Honey. Dia pasti merasa sangat beruntung mendapatkan putri mami yang langka ini, ucap Marilyn. No, Mam, aku melihat banyak wanita cantik di luar sana dan kurasa aku akan sedikit susah menjaganya karena banyak wanita yang dengan terang-terangan terlihat tertarik padanya, sahut Honey. Dia mengajakmu menikah kan? Itu artinya dia ingin serius denganmu, sayang. Iya, dia menyukaiku dan aku mencintainya, kata Honey. Kau mencintainya semudah dan secepat itu. Kau belum terlalu mengerti rasa itu, sayang, sahut Marilyn. Dia orang yang mengeluarkanku dari hutan itu dan dia juga yang membuat mami akhirnya tahu tentang apa yang kakek lakukan pada Daddy, kata Honey. Marilyn mengangguk dan mengusap pipi putih pucat Honey. Kalian belum melakukan apapun kan? Tanya Marilyn. Kami hanya berciuman, jawab Honey jujur. Marilyn menatap mata Misty Honey. Dia tak melakukan yang lebih dari itu? Tanya Marilyn. Ya, kami hanya berciuman karena dia menolak melakukan hal yang lebih dari itu, jawab Honey apa adanya. Sayang, apa maksudmu? Kau menawarinya melakukan hal itu? Tanya Marilyn heran. Honey mengangguk. Oh my God, ucap Marilyn kaget dan memeluk Honey. Dia sadar ini dikarenakan Honey terlalu lugu dan tak mengerti apapun tentang sebuah hubungan, dan Marilyn bersyukur Blue tak memanfaatkan hal ini untuk nafsunya semata. Hari itu, Blue banyak menghabiskan waktunya di kamar saja dan berkutat di depan laptopnya. Dia ingin menyelesaikan semua pekerjaannya yang sudah terbengkalai beberapa waktu. Ceklek, kau sibuk? Tanya Honey yang baru masuk ke kamar Blue. Blue melihat Honey dan tersenyum. Sudah hampir selesai, jawab Blue. Honey menghampiri Blue. Nenek menyuruhku untuk memanggilmu. Kita akan makan malam bersama, ucap Honey. Blue kemudian mengangguk dan beranjak berdiri. Ayo, sahut Blue. Honey tersenyum cantik seperti biasanya dan Blue tak tahan melihat hal itu. Dia merengkuh pinggang Honey dan mencium bibirnya karena seharian ini mereka sama sekali hampir tak bertemu. Honey yang juga merindukan ciuman Blue langsung menyambutnya dengan senang. Dia melingkarkan tangannya ke leher Blue dan berjinjit. Blue sedikit mengangkat tubuh Honey dan mereka pun berciuman lama. Tok tok tok. Bunyi ketukan di pintu membuat mereka menghentikan ciumannya. Blue mengusap bibir Honey yang basah dan juga bibirnya sendiri. Honey segera melepaskan Blue dan berbalik untuk membuka pintu. Halo sayang, makan malam sudah akan dimulai. Ayo keluar dan ajak Blue, ucap Selin. Ya nenek, maaf, tadi Blue masih sibuk bekerja dengan laptopnya, jawab Honey tersenyum. Baiklah, nenek tunggu kalian di meja makan, ucap Selin yang kemudian berbalik menuju ke arah ruang makan. Lalu Honey menoleh ke arah Blue. Ayo kita makan malam dulu, ucap Honey. Blue tersenyum dan kemudian menggandeng tangan Honey menuju ke ruang makan. Seperti biasa, makan malam berlangsung cukup kaku seperti makan siang tadi. Kakek Honey tampak diam saja dengan wajah datarnya yang kaku. Aku tetap akan mengenalkan Honey pada cucu temanku. Ini keputusan mutlak dariku, ucap Leo akhirnya. Jangan memaksanya, dia anakku dan bukan anak Daddy, sahut Marilyn.
Dia tetap akan bisa memilih, tapi aku ingin Hani memberikan kesempatan pria yang kujodohkan dengannya, kata Leo keras kepala. Kenalkan saja, itu tak masalah bagiku, ucap Blue akhirnya. Hani melihat ke arah Blue. Tidak, aku tak mau karena itu membuang-buang waktu. Pada akhirnya aku tetap akan memilih Blue, sahut Hani tegas. Aku tak mau diatur oleh peraturan kakek yang tak masuk akal. Aku sudah dewasa dan aku ingin memilih jalan hidupku sendiri, ucap Hani dan beranjak dari kursinya lalu pergi dari sana. Blue juga berdiri dan menyusul Hani. Hani masuk ke kamarnya dan Blue menahan pintunya. Maaf, ucap Blue. Aku tak menyangka kau akan mengatakan hal itu, Blue, kesal Hani. Baru kali ini Blue melihat Hani emosi. Blue membuka pintu kamar Hani dan ikut masuk ke dalamnya. Aku tahu bahwa kau tetap akan memilihku. Itu sebabnya aku membiarkan kakekmu melakukan apa yang dia suka untuk sementara, ucap Blue. Tapi aku tetap tak suka jawabanmu. Seakan kau memang ingin aku pergi, sahut Hani menjauhi Blue. Hei, tak mungkin aku pergi dari gadis langka ini, ucap Blue yang kemudian memeluk Hani. Hani pun memeluk pinggang Blue dan menikmati pelukan mereka. Bagaimana jika kakek nekat memisahkan kita seperti apa yang dilakukannya pada Mami dulu? Aku tak mau hal itu terjadi pada kita, Blue. Aku tak ingin ada siapapun di antara kita yang bisa membuat kita saling curiga, kata Hani pelan. Aku tak semudah itu untuk dibohongi, Hani. Baiklah, aku tak akan pernah mengatakan hal itu lagi dan aku mutlak menjadi milikmu, sahut Blue. Hani mendongakkan kepalanya ke atas. I love you, lirihnya. I love you so much, sahut Blue yang akhirnya mengatakan cintanya pada Hani. Blue, apa aku boleh meminta sesuatu padamu? Tanya Hani yang kini duduk bersama Blue di sofa kamar. Blue menghentikan fokusnya pada laptopnya dan menoleh ke arah Hani. Katakanlah, sahut Blue. Apa kau bisa mencarikan keberadaan ayahku? Pinta Hani. Blue memandang mata Hani kemudian tersenyum. Iya, nanti aku akan membantumu mencarinya, jawab Blue. Benarkah kau bisa melakukan hal itu? Karena kata Mami, Korea Selatan sangat jauh dari sini dan akan sulit menemukannya, sahut Hani. Tidak bagiku, ucap Blue sambil membelai pipi halus Hani. Hani kemudian memeluk Blue mengecupi bibirnya. Cup, 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 cup. Thank you, ucap Hani dengan wajah senangnya. Senyum lebar Hani membuat dirinya semakin cantik dan itu adalah daya tarik utama dari Hani. Blue mengangkat Hani ke pangkuannya dan Hani menunduk melihat ke arah wajah tampan Blue. Lalu Hani mencium bibir Blue dan mengecapnya dengan lembut. Tangan Blue memeluk pinggang ramping Hani. Hani memegang tengkuk leher Blue dan kini saling membalas ciuman. Kau sudah cukup mahir menciumku, ucap Blue dengan suara seraknya yang seksi. Hani tersenyum dan mereka kembali berciuman hingga tanpa sadar bokong Hani bergerak dan area pangkal paha keduanya bergesekan. Blue langsung menahan pinggang Hani agar mereka tak kebablasan. Kening mereka saling menempel dan Blue melihat ke arah mata Hani. Kita harus saling mencegah melakukan ini, baby. Kita akan melakukannya setelah kita menikah, ucap Blue dengan suara lirih. Hani akhirnya mengangguk seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Blue. Lalu Hani mengecup kembali bibir Blue. Good night, bisiknya dan turun dari pangkuan Blue. Hani tersenyum dan keluar dari kamar Blue. Blue memandangi Hani sampai dia keluar dari kamarnya. Untuk kesekian kalinya, aku harus berakhir di kamar mandi karenamu, Hani, gumamnya pelan.